Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan pada slide 5 sampai dengan 10. Yang pertama itu ada pengantar. Kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada baik di bidang fisika, kimia, matematika, dan bioteknologi telah memicu kemajuan bioteknologi. Selain itu, banyak hal yang juga ikut berperan dalam memicu lahirnya bioteknologi. Di antaranya itu karena semakin besar tuntutan untuk mencapai target yang diinginkan dengan proses yang lebih cepat dan terobosan yang inovatif yang bisa menguntungkan umat manusia. Nah, bioteknologi itu memiliki peran penting dalam ilmu pengetahuan, dan bioteknologi sendiri juga mengalami pembaruan dari bioteknologi yang bersifat tradisional ke arah modern. Kemudian manfaatnya itu bagi kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan hidup itu telah terbukti. Contohnya itu kayak penerapan untuk memerangi kelaparan, mengatasi kelangkaan sumber daya energi, dan mengurangi pencemaran lingkungan, dan masih banyak lagi. Kemudian ada cangkupan bioteknologi peternakan. Yang pertama yaitu ada teknologi produksi, yaitu ada IB, TE, kuriopreservasi embrio, fertilisasi in vitro, sexing sperma maupun embrio, serta cloning dan splitting. Kemudian ada rekayasa genetika yaitu genomaps, marker acids selection atau disingkat MAS, kemudian transgenik dan identifikasi genetik dan konservasi molekuler. Kemudian yang ketiga yaitu ada peningkatan efisiensi dan kualitas pakan. Dan yang terakhir itu bioteknologi yang berkaitan dalam bidang veteriner. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada perkembangan bioteknologi di bidang peternakan. Nah, bioteknologi itu kan merupakan suatu integritas berbagai ilmu cabang, yaitu ilmu biologi, kimia, genetika, penelitian, reproduksi, dan imunologi, serta komputasi. Itu menurut Pang di tahun 1990. Nah, bidang ini itu sangat kompleks, rumit, mahal, dan perlu waktu yang cukup lama untuk menguasainya. Peralatan dan sumber daya manusia yang meliputi bidang ini sangat spesial. Kemajuan bioteknologi di berbagai bidang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari suatu produk. Nah, di bidang peternakan ini khususnya bioteknologi reproduksi mulai berkembang pesat pada tahun 1970-an. Kemudian yaitu ada perkembangan inseminasi buatan. Teknologi inseminasi buatan atau biasa disingkat itu IB ya. Nah, IB ini telah diaplikasikan sangat meluas dari mulai sejak 60 tahun yang lalu. Secara intensif IB pada sapi perah mulai dilakukan pada tahun 1972 oleh Lembaga Penelitian Peternakan Bogor. Itu menurut Sitorus 1973. Kemudian penyempurnaan kegiatan IB ini di Indonesia sangat sedang dan akan dilakukan, harus dikerjakan terutama dalam aspek pemilihan penjantanan, menghindari terjadinya secara depresi akibat inbreeding, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan IB itu sendiri. Nah, seperti kualitas sperma, kualitas resipien, ketetapan deteksi estrus, dan keterampilan inseminator. Oke, selanjutnya perkembangan pada metode transfer embrio. Ini pertama kali dilaporkan berhasil pada hewan uji cobanya kelinci tahun 1891 di Inggris dan pada domba tahun 1934. Kemudian telah berhasil dilakukan juga pada sapi, kerbau, dan babi pada tahun 1951 dan pada kuda tahun 1974. Kemudian pada tahun 1997 aplikasi transfer embrio ini sudah mencapai sekitar 460.000 embrio. Dan di negara India sendiri aplikasi ini pada kerbau perah sudah diterapkan sampai pada sekitar 1.000 embrio. Kemudian aplikasi transfer embrio ini di Indonesia telah dimulai pada awal dasawarsa sekitar tahun 1980-an. Kemudian pada metode transfer gen
Ini sudah dilakukan pada ternak sejak pertama kali keberhasilannya dilaporkan pada tahun 1985. Selanjutnya, lebih dari 50 gen yang berbeda telah berhasil dimasukkan dalam embrio ternak. Namun, karena terlalu banyaknya tahap yang harus dilalui, maka tingkat keberhasilannya itu bisa dibilang sangat rendah. Umumnya hanya 1% saja. Kemudian untuk metode cloning pada tahun 1952 untuk pertama kalinya dilaporkan keberhasilan dengan menggunakan teknologi splitting pada katak dan disusul pada tahun 1980-an pada domba. Saat ini pembelahan embrio secara fisik telah dapat menghasilkan kembar identik pada domba, sapi, babi, dan kuda. Pada tahun 1996 telah dilaporkan keberhasilan cloning domba yang berasal dari sel somatik jaringan kelenjar susu. Selanjutnya, cloning pada tikus yang berasal dari sel kumulus sel telur pada stadium metafase 2 serta kelahiran 8 ekor pedet hasil cloning sel epitel jaringan reproduksi sapi betina dewasa juga telah berhasil dilakukan dengan metode cloning. Kemudian, perkembangan pada metode sexing embrio. Metode ini dapat dilakukan pada embrio maupun sperma dengan mengekstraksi satu sel atau blastomer dari morula dengan menggunakan PCR atau polymerase chain reaction. Tingkat keberhasilannya ini dapat mencapai 99% menurut laporan oleh Kirkpatrick dan Manson pada tahun 1993. Selanjutnya yaitu mengenai penerapan bioteknologi peternakan. Yang pertama yaitu ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan suatu proses pemasukan semen atau mani ke dalam saluran reproduksi betina dengan menggunakan alat buatan manusia. Tujuan dari teknologi inseminasi buatan ini yaitu untuk introduksi atau penyebaran pejantan unggul di suatu daerah yang tidak memungkinkan untuk kawin alam serta pelestarian plasma nutfah ternak jantan yang diinginkan. Secara alami, seekor pejantan hanya mampu melayani 20-30 ekor betina, tetapi dengan teknologi ini kemampuannya meningkat hingga ribuan kali. Aplikasi dari inseminasi buatan ini di Indonesia sudah sangat meluas, terutama pada sapi perah sebesar lebih dari 90% dan pada sapi potong. Salah satu kunci keberhasilan dalam proses inseminasi buatan ini yaitu sapi dipelihara secara intensif dengan cara dikandangkan. Hal ini akan memudahkan dalam mendeteksi birahi dan melaksanakan inseminasi buatan. Adapun prosedur dari inseminasi buatan diantaranya yaitu yang pertama, semen harus dicairkan terlebih dahulu. Yang kedua, straw dikeluarkan dari air kemudian dikeringkan. Yang ketiga, straw dimasukkan ke dalam gun. Yang keempat, plastik sheet dimasukkan pada gun dan yang sudah berisi semen beku atau straw. Lalu sapi dipersiapkan. Selanjutnya itu tangan petugas inseminasi buatan harus dimasukkan ke dalam rektum hingga dapat menjangkau dan memegang leher rahim atau serviks. Kemudian, semen disuntikkan atau disemprotkan pada badan uterus. Penerapan yang selanjutnya yaitu transfer embrio. Pada mulanya digunakan dalam perdagangan ternak, terutama yang pada waktu itu dilindungi, seperti ekspor embrio sapi yang disimpan dalam alat reproduksi kelinci dari Eropa ke Afrika Selatan. Tujuannya untuk menghasilkan anak atau embrio yang banyak dalam satu siklus. Saat ini perdagangan embrio sudah sangat meluas. Melalui penjualan embrio beku yang disimpan dalam nitrogen cair, menurut Hassler, keberhasilan transfer embrio segar dapat mencapai 55-65%. Sedangkan embrio beku 50-60%. Aplikasi transfer embrio biasanya dilakukan pada sapi perah untuk memperbaiki mutu genetik, yaitu dengan meningkatkan intensitas seleksi pada galur induk. Teknologi transfer embrio
dapat dipandang sebagai upaya mengganti ternak yang ada dengan populasi baru atau breed replacement. Materi selanjutnya yaitu transfer gen. Transfer gen merupakan teknologi penyatuan stabil dari suatu gen dari spesies lain atau bangsa ternak lain dalam satu spesies, sehingga gen itu berfungsi pada ternak penerima dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para ilmuwan telah menggunakan teknologi tersebut untuk mengembangkan ternak transgenik, misalnya pada sapi transgenik yang mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi dan kualitas daging yang baik. Yang dimaksud dengan ternak transgenik yaitu seekor ternak yang DNA keturunannya telah ditingkatkan melalui penambahan atau penggantian DNA dari sumber lain melalui proses rekombinan DNA. Pada slide ke-22 terdapat gambar yang kemungkinan merupakan metode transfer gen pada sapi menurut Gardon pada tahun 1994. Pada slide selanjutnya yaitu genetic engineering atau rekayasa genetik. Rekayasa genetik merupakan dasar bioteknologi yang meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetik modern. Sebagian besar teknik yang dilakukan adalah memanipulasi langsung DNA dengan orientasi pada ekspresi gen tertentu. Salah satu aplikasi dari rekayasa genetik ini yaitu berupa manipulasi genom hewan. Hewan yang sering digunakan menjadi uji coba adalah mamalia karena memiliki ukuran genom yang lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan virus, bakteri, dan tanaman. Sebagai konsekuensinya, modifikasi genetik mamalia harus menggunakan teknik genetika molekuler dan teknik rekombinan DNA. Lalu ada transplanti nukleus atau cloning. Teknologi ini lebih dikenal dengan teknologi cloning, yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi atau yang mirip dengan induknya. Teknologi cloning ini telah berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan. Salah satunya adalah pengkloningan domba yang kita kenal dengan domba Dolly. Unsur-unsur esensial yang diperlukan dalam cloning DNA yang pertama, enzim retraksi atau enzim pemotongan DNA. Kedua, cloning vektor atau pembawa, dan yang ketiga ada enzim ligase yang berfungsi menyambungkan rantai DNA. Pada slide ke-25 terdapat gambar mengenai pengkloningan pada domba Dolly. Lalu dampak positif pada bioteknologi peternakan yang pertama, keunggulan rekayasa genetik adalah mampu memindahkan materi genetik dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan tinggi dan terkontrol dalam waktu yang singkat. Yang kedua, aplikasi TE atau transfer embrio ini akan mampu meningkatkan kualitas genetik ternak sampai 10% yang jauh di atas metode konvensional yang hanya sekitar 2-5%. Yang ketiga ada teknologi IB atau inseminasi buatan dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan program seleksi pada sapi potong karena akan meningkatkan intensitas seleksi. Yang keempat, melalui cloning hewan. Beberapa organ manusia untuk keperluan transplantasi penyembuhan suatu penyakit berhasil dibentuk. Yang kelima, transgenik mengatasi kekurangan dari praktek pembiakan satwa secara klasik yang membutuhkan waktu lama untuk memodifikasinya dan dapat pula digunakan untuk menghilangkan barir atau keterbatasan lintas taksonomik. Selanjutnya yaitu dampak negatif bioteknologi peternakan. Yang pertama yaitu sifat-sifat makhluk hidup dapat diubah dengan mudah, termasuk menyisipkan gen jahat yang dapat digunakan untuk membunuh atau meneror manusia. Yang kedua, mengganggu keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, penggunaan makhluk transgenik yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan lepas di alam. Pelepasan ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang cukup berbahaya. Yang keempat yaitu penggunaan bioteknologi dapat merugikan peternakan kecil. Yang kelima, aplikasi transfer embrio dalam program pemuliaan akan mengakibatkan penurunan keragaman dalam suatu populasi yang tertutup, sehingga respons seleksi lama-kelamaan akan
akan mengalami pelandaian yang signifikan. Yang keenam yaitu sebagai senjata biologis. Selanjutnya yaitu kaitan bioteknologi peternakan dengan bidang veteriner. Yang pertama yaitu bidang sains dan kedokteran hewan. Penggunaan GMA seperti pada mencit dapat digunakan untuk penelitian bagaimana fungsi organ yang ada pada hewan. Di samping itu, GMA juga digunakan untuk memahami dan mengembangkan perlakuan pada penyakit baik pada manusia maupun hewan. Selanjutnya yaitu 2 pengobatan penyakit. Beberapa penelitian telah menggunakan protein pada manusia untuk mengobati penyakit tertentu dengan cara mentransfer gen manusia ke dalam gen hewan, misalnya domba atau sapi. Selanjutnya, hewan tersebut akan menghasilkan susu yang memiliki protein dari gen manusia yang akan digunakan untuk penyembuhan pada manusia. Yang ketiga, modifikasi hasil produksi hewan. Beberapa negara melakukan rekayasa genetika pada hewan ternak yang diharapkan akan menghasilkan hewan ternak yang cepat pertumbuhannya, tahan terhadap penyakit, bahan menghasilkan protein atau susu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.